Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada saat ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran PAI dengan pembahasan tentang kurban dan akikah. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa? Ada? Sipa, boleh Sipa memimpin, ya? Ya, Sipa dipimpin. Ya, mangga Sipa. Bismillah. Inna a'toina kal fasolli li in syani'aka walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih Sipa sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita bisa disehatkan selalu ya, bisa dapat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya, tujuan daripada pembelajaran ini adalah siswa harus mendapatkan ilmu tentang pengertian akikah, pengertian kurban, ketentuan akikah, ketentuan kurban, hewan yang disembelih itu hewan yang bagaimana, terus pembagiannya, distribusinya bagaimana, dan segala macamnya. Nah, itu kita bahas sekarang. Siap? Siap. Nah, kita ingatkan pada pembelajaran yang kemarin. Kira-kira yang kemarin masih ingat nggak? Yang kemarin tentang apa? Tentang apa? Tentang penyembelihan hewan. Gimana penyembelihan hewan kemarin, kriterianya gimana? Kriteria hewan? Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal dimakan. Sip, masih ingat. Terus apa lagi? Alat, kalau untuk alat gimana? Untuk alat yang untuk menyembelih bisa sama gigi? Gak bisa. Sama apa? Pisau yang tajam. Pisau yang tajam bisa sama tulang? Gak bisa. Nah, itu ya. Nah, kalau seperti itu berarti kalian kemarin sudah memahami tentang penyembelihan hewan. Nah, sekarang kita ke proses pembahasan tentang kurban dan akikah. Nah, sebelum kita lanjut mempelajari, kita sematkan dulu motivasi kita. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Banyak? Siapa saja? Siapa saja? Ada siapa? Ada? Siapa saja? Asih. Siapa lagi? Putri. Siapa lagi? Asep. Udah? Udah, ya, 3 orang ya yang nggak masuk ya. Pada kemana? Nggak tahu, izin masuk ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan mereka bisa sehat dan bisa melanjutkan lagi. Ya, kita isbikin dulu biar semangat. Ya, berdiri, bisa berdiri. Ya. Kita akan melakukan motivasikan dulu diri kita. Ibu memotivasi kalian memotivasi ibu, kita sama-sama untuk memotivasi diri kita dengan berkaitan dengan hewan kurban dan akikah. Ya, ini kata-katanya seperti gini. Akikah, kurban meningkatkan kepedulian pada umat muslim atau umat itu banyak ya, bukan muslim saja, pada umat. Ya, siap. 1, 2, 3. Akikah, kurban meningkatkan kepedulian umat muslim. Satu kali lagi. Semangat. Siap. 1, 2, 3. Akikah, kurban meningkatkan kepedulian umat muslim. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sip. Ya, silakan duduk. Ya. Untuk pembelajaran kita kali ini diawali dengan apa itu pengertian daripada
akikah dan kurban. Untuk itu silakan simak tayangan video yang akan kita bahas. Silakan ya. Silakan kalian tuliskan permasalahan-permasalahan yang ada di situ dan pertanyaan boleh. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kalian bertemu dengan Ibu Saribanon dalam pembelajaran penyembelihan hewan akikah dan kurban. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengertian akikah dan kurban, dalil nakli akikah dan kurban, hikmah akikah dan kurban, ketentuan akikah dan kurban. Mari kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian akikah dan kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu quraba, yang artinya dekat. Adapun menurut syariat Islam, kurban adalah tindakan penyembelihan hewan tertentu dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai akhir hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Bagaimana syarat-syarat hewan kurban? Di antaranya, 1. Hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Kedua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Ketiga, kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Untuk kambing, minimal berusia 2 tahun. Dan untuk unta, berumur minimal 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau, minimal berumur 2 tahun. Disembelih pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 pada hari Tasyrik. Bagaimana cara pembagian hewan kurban? Daging kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah, diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang duafa. Orang yang berkurban boleh memakan sebagiannya, yakni sepertiga dari daging yang diberikan. Kalian sudah mengetahui tentang kurban. Sekarang, bagaimana tentang akikah? Apa itu akikah? Mari kita bahas. Akikah menurut bahasa adalah membagi, atau akikah menurut bahasa adalah memutus atau melubangi. Adapun menurut syariah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam suatu keluarga. Penyembelihan ini dimaksudkan untuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah anak yang diberikan. Adapun hukum daripada penyembelihan hewan akikah adalah sunnah, dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran bayi. Jika pada hari ke-7 belum mampu, maka dilaksanakan pada hari ke-14 atau pada hari ke-21. Nah, bagaimana aturan tentang jumlah hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikah? Untuk anak laki-laki, hewan kambing atau domba yang disembelih adalah 2 ekor kambing. Dan untuk anak perempuan, hewan yang disembelih adalah 1 ekor kambing. Nah, bagaimana anak-anak untuk praktek
kurban itu seperti apa? Nah, kita bahas. Pertama, untuk menyembelih hewan kurban. 1. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menggunakan alat yang tajam. Ketiga, penyembelihan disunahkan membaca basmalah, takbir, dan sholawat Nabi. Keempat, hewan kurban diarahkan ke kiblat. Kelima, ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Terakhir, membaca doa. Bagaimana praktek penyembelihan akikah? Pertama, berniat menyembelih hewan akikah karena Allah. Kedua, sudah tentu menggunakan pisau tajam. Ketiga, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Keempat, membaca basmalah dan takbir. Kelima, memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Terakhir, membaca doa agar akikahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian sudah mengetahui bagaimana cara penyembelihan hewan akikah dan hewan kurban. Sekarang, apa hikmah kurban? Apa hikmah akikah? Hikmah kurban adalah melatih seseorang memiliki jiwa berkurban. Karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih seseorang agar pandai bersyukur. Mendidik jiwa agar tidak kikir. Memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. Meningkatkan gizi masyarakat dan menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana hikmah akikah? Hikmah akikah untuk kita adalah berniat beribadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperkuat ukhuwah Islamiyah, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Nah, apakah kurban dan akikah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Salah satunya untuk dalil nakli dari penyembelihan hewan kurban. Di antaranya surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang memiliki arti, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, bagaimana dengan akikah? Apakah akikah itu diperintahkan oleh Allah? Jelas, terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang memiliki arti, Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Akikah tersebut disembelih pada hari ke-7. Lalu anak tersebut diberi nama, kemudian mencukur rambut kepalanya. Ya, gimana videonya? Udah disimak? Udah. Mengerti tidak? Insya Allah mengerti. Mudah-mudahan jadi ilmu ya. Ya. Ya, dengan tayangan video yang ini, kira-kira ada nggak yang kurang dipahami? Kira-kira apa? Coba. Gimana? Ada nggak? Ya, siapa? Oh ya. Ya, sayang apa? Kapan? Hewan penyembelihannya dilaksanakan. Oh ya, ya. Ini dari teman kita, dari teman-teman ada yang bertanya apa
Kapan? Kapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Nah, seperti yang kalian ketahui di masyarakat, kira-kira kalau kalian melihat penyembelihan hewan kapan? Kapan? 10 Zulhijjah. Kira-kira momen 10 Zulhijjah ada apa di situ? Hari raya Idul Adha. Sip, hari raya Idul Adha. Ya, berarti penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha setelah salat Idul Adha melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan tanggal 11, 12, dan 13. Kira-kira hari apa itu? Disebut hari apa? Hari Tasyrik. Ya, itu ya. Ya, kira-kira paham? Insya Allah, mudah-mudahan. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Siapa? Ya. Kalau akikah diberikannya kepada siapa saja? Ya, ini dari Neng Cici. Kalau akikah, kapan diberikannya? Berarti didistribusikan ya? Daging akikahnya kapan diberikannya? Didistribusikannya kepada siapa? Kira-kira kepada siapa? Kepada pihak keluarga. Yang anak yang diakikahinya gimana? Boleh nggak? Kan anaknya masih bayi. Anaknya masih bayi, boleh ya? Berarti pihak keluarga boleh memakan daging akikah dan diberikan kepada keluarga yang lainnya, tetangga gitu ya, masyarakat gitu. Daging akikah yang diberikan itu mentah atau udah dimasak? Udah dimasak. Kalau bedanya dengan kurban? Kurban belum dimasak, dalam artian mentah. Kepada siapa diberikannya? Kepada fakir miskin, kepada orang yang lebih membutuhkan. Kalau orang kaya membutuhkan gimana? Ya, penjelasan. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Ada? Oh iya, siapa? Namanya siapa? Ya, Anggi. Ya. Anggi bertanya apa? Kambing yang telinganya sebelah boleh disembelih nggak? Oh iya. Kambing yang telinganya apa? Kambing yang telinganya terpotong, mungkin ya, terpotong seperti itu. Nah, kambing yang telinganya terpotong itu termasuk kambing yang cacat. Boleh nggak kambing yang cacat disembelih untuk kurban? Tidak. Jadi harus yang utuh, itu ya. Nah, alhamdulillah berarti kalau seperti itu kalian memahami tentang menyimak video tadi, dan alhamdulillah kalian kemarin sudah dikasih tugasan sama ibu tentang mempelajari Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Al-Kautsar tersebut adalah dalil nakli dari kurban ya, dalil nakli dari kurban sebagai bahan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, itu yang sudah dipahami kalian. Ibu sudah menyiapkan, ada di situ stand, silakan lihat stand ilmu tentang akikah kurban. Dan ini stand ilmu juga silakan dipelajari, ada permasalahan di situ. Yang ini silakan dipelajari. Nah, untuk itu silakan kalian bagi kelompok. Udah bagi kelompok belum? Udah, sip. Kalau udah bagi kelompok, ini ada permasalahan, silakan perwakilan dari kelompoknya ke depan. Ayo, silakan. Satu orang ke depan untuk mengambil ini. Ya. Coba. Silakan sesuaikan dengan gambar yang bersangkutan. Kira-kira di sini masuk kemana? Cepat. Ya, sempat tempelkan, kembali lagi kalau udah ke masing-masing. Monggo.
Ya. Ya, silakan duduk lagi. Dah? Ya. Kalau sudah, siapa yang mau menjaga stand tersebut? Silakan berdiri di situ. Yang ini. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1 di situ. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Pensilnya dibawa pensilnya. Kelompok 2, yuk. Kelompok 3. Cepat-cepat. Ya. Ayo. Ya. Di situ ada permasalahan-permasalahan, ada gambar yang oleh kalian silahkan dipelajari, disimak ada permasalahan apa di situ dibaca. Ya, silakan yang kelompok 1 mangga berkeliling ke sini, bawa pensilnya, tanggapi. Yuk, ayo berdiri. Sok keliling. Silakan. Ini dari sini boleh, dari sini dulu boleh, dikeliling semua, tanggapi. Ayo, tanggapi. Cok. Ayo. Keliling udah, sini. Yang ini ke sana, keliling. Ke sana tuh kosong. Tanggapi lagi di situ. Pakai kelompok, di sini kelompok berapa, di ujungnya kelompoknya. Pakai kelompok nih. Di sini kelompok, pakai kelompok. Tanggapan kelompok. Terus, dah. Pakai kelompok. Ya, silakan ditanggapi gambarnya. Ini ada gambar permasalahan tentang apa. Terus ini ada permasalahan yang berikutnya tentang apa, bagaimana ditanggapi. Ya, udah, silakan tanggapi. Udah menanggapinya? Ya, sok ditanggapi sayang, coba di situ kan ada gambar. Diisi langsung. Isi. Ya, ditanggapi. Ini gambarnya tentang apa? Di sini dituliskan di sini. Ya, udah sampai mana? Itu proses tentang apa? Penyembelihan. Bagaimana cara penyembelihan hewan tersebut itu bagaimana? Pinuhan rap. Nah, nanti dia tulis. Tata cara ini dengan syarat apa? Roke di mana? Udah? Ayo. Nih, jadi tulis tanggapan. Ini cara mendistribusikannya bagaimana, Sok? Iya. Ngebagi anak kepada siapa? Ya, ditanggapi. Coba ngobrol langsung. Kelompok satu yang belum. Kelompok 1 belum menanggapi. Sok, ya. Langsung.
Udah semua kelompok? Ya gak apa-apa, beri gak apa-apa. Ya, udah. Ini udah menanggapi semua kelompok? Udah. Di sini menanggapi sekelompok? Udah. Di situ? Udah. Yuk, kalau udah kita presentasikan di situ, udah di situ masing-masing. Silakan untuk yang penjaga ini, penjaga stand mempresentasikan hasil dari tanggapan kelompoknya. Ya, mulai dari sini ya. Udah di situ aja. Mulai dari sini. Ya, sayang silakan presentasinya. Assalamualaikum Kesana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pembagian daging kurban atau akikah Dari kelompok. dari kelompok 3, Yaitu Yaitu mendistribusikan daging kurban kepada dua pak. ya, di sini ada gambar ditanggapi oleh kelompok, ketiga kelompok. Salah satunya adalah kesimpulannya mendistribusikan daging kurban kepada dua apa atau fakir miskin. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Siap. Kelompok 3 ya. Ya, sekarang sini silakan yang jaga stand. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Santai, Pak. akan Presentasikan. menyembelih hewan kurban atau akikah. Ya. Di sini ditanggapi menyembelih hewan kurban seperti sapi. Yaitu Kita cara memilih hewan kurban. Yang pertama, niat. Kedua, menggunakan pisau yang tajam. ya, di sini baru ada dua tahapan tentang bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Berarti masih ada lagi ya? Belum ya? Belum selesai. Ya, tepuk tangan buat kelompok yang 2. So, lanjut, siap. Nih, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan tanggapan tentang mempacking Hewan, hewan kurban untuk dibagikan. kira-kira hewan apa? Hewan sapi. Terus tanggapan dari kelompok gimana? Kelompoknya pihak keluarga dan masyarakat sedang mempacking daging-daging kurban. Cepat. Pihak keluarga dan masyarakat sedang menimbang daging kurban untuk dipacking. Ya, kira-kira daging kurban yang ada di situ daging apa kira-kira yang boleh? Yang boleh di ini? Daging sapi, terus Domba, kambing, unta, kerbau. Ya, tepuk tangan buat kelompok ini. Ya, silakan duduk ke tempat masing-masing. Ya, setelah kalian tadi mempresentasikan dari setiap kelompok, alhamdulillah sudah selesai dan kalian sudah memahami. Udah paham belum? Insya Allah paham. Nah, kira-kira yang kita simpulkan dari pembelajaran kali ini adalah tentang presentasi yang tadi, terutama kira-kira apa hikmah dengan adanya penyembelihan hewan kurban dan akikah. Siapa yang mau menjawab? Ya, kira-kira apa? Hikmah pelaksanaan akikah adalah menghidupkan sunnah. Ya, terima kasih sayang. Hikmah salah satunya adalah tentang kurban itu menghidupkan sunnah Rasulullah. Salah satunya adalah sunnah siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Ya, tambah lagi. Hikmahnya apa? Membebaskan anak dari ketergadaian. Itu adalah hikmah
Bukan, hikmah dari akikah. Itu adalah hikmah dari akikah. Siapa lagi? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri pada Allah, kira-kira hikmah apa? Kira-kira hikmah kurban. Ya, hikmah salah satunya hikmah kurban, mendekatkan diri pada Allah. Dan akikah sebagai bentuk rasa syukur atas bayi yang telah dilahirkan. Nah, tentang hikmah sudah, kira-kira ada yang belum ini kebahas, kira-kira apa? Ada yang bertanya? Siapa? Ayo. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Hewan yang cacat itu yang bagaimana? Tadi kan syarat penyembelihan hewannya tidak cacat. Ya. Nah, hewan yang tidak cacat itu yang bagaimana? Tadi ada pertanyaan dari siapa kalau tidak salah? Kupingnya tinggal satu atau terpotong. Ya, kupingnya terpotong. Itu cacat, berarti tidak boleh disembelih. Terus apa lagi? Kira-kira apa? Kira-kira kambing yang Kakinya pincang. kambing yang kakinya pincang. Ya, apa lagi? Ada lagi? Kira-kira kambingnya yang ngabret ke sana kemari tidak karuan. Seperti mabok. Berarti kambing yang gila. Nah, kambing yang gila boleh tidak? Tidak boleh. Itu termasuk kambing yang cacat, tidak boleh disembelih. Terus apa lagi? Yang matanya kurang melihat. Ya, dari sekian hewan kambing untuk kurban yang cacat seperti itu, kira-kira untuk akikah hewan yang bagaimana? Sama tidak? Sama, ya. Sama, hanya aturan dalam akikah tersebut adalah kalau misalkan anak laki-laki menyembelihnya berapa ekor kambing? 2. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Dan aturan untuk hewan kurban apa saja? Tadi kambing, domba, sapi, kerbau. Kira-kira untuk sapi untuk berapa peruntukan berapa orang? 7 orang. Sapi 7 orang. Terus kalau kerbau? 7. Kalau kambing? 1. Kalau unta? 7. Nah, peruntukan. Nah, sekarang kalau dari usia, dari umur, kira-kira sapi yang berumur berapa tahun? 2 sampai 2 tahun menjelang ke 3 itu boleh disembelih untuk kurban. Terus kalau kerbau sama, ya. Sapi unta 5 tahun. Unta harus berumur 5 tahun maju ke 6 tahun. Kalau kambing 1 tahun menuju ke 2 tahun. Nah, itu syarat-syarat hewan dari bentuk usia. Nah, sekarang untuk akikah. Kira-kira kambing yang bagaimana? Yang berusia berapa tahun untuk akikah? Berapa? 1 tahun sudah tanggal gigi. Kalau belum tanggal gigi, belum layak untuk disembelih. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengerti pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu. Nah, sekarang ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini Ibu akan bagikan di sini ada permasalahan yang harus ditanggapi oleh kalian. Salah satunya adalah kalian membuat infografis, ya, membuat infografis. Silakan kamu boleh membaca buku paket atau kamu boleh
Lihat HP, buka silakan HP masing-masing. Bawa HP ya? Ya, silakan buka HP-nya. Jadi untuk melihat infografis itu silakan di HP dan tuliskan narasinya di sini. Ya, silakan saya yang bagikan. Nah, ini. Ya. Nih, dijam langsung. Ya. Ya, silakan ditanggapi LKPD yang kalian kerjakan di situ. Boleh referensinya dari buku paket. Boleh nih dibuka HP-nya. Ini sok buka web. Mengerti nggak infografis? Coba Ren, buka-buka. Dibuka Google. Nah, infografis tentang hewan kurban dan akikah. Nah. Ya, ada ya. Silakan disalin ke ini ke LKPD. Ada yang udah selesai? Ya boleh ini diisi. Udah ketemu? Ya, ini berbentuk gambar ya. Gambarnya silakan di sini sesuaikan, dituliskan di sini, terus kontennya, isi kontennya dituliskan di ini di LKPD-nya ini nih. Nih. Tuliskan di sini. Ini tulis. Dijawab. Ren udah? Hebat. Rena udah selesai. Sip. Mengerti? Mengerti, sip. Yang dia udah? Iya, udah. Tuh, hebat. Ya, simpan aja di sini ya. Nanti nunggu yang lain.
boleh dari Google, untuk dipelajari boleh dari buku. Ini udah. Oh iya, salah satu contoh ini ya, salah satu contoh infografis yang ini. Udah menjawabnya? Udah. Nah, ya. Ini diambil ya. Ya. Kelompok ini udah? Sip. Udah ketemu? Ya, disambil ya. Di sini ada kesimpulan, salah satunya menurut Cici. Nih, ada kesimpulan dalam pembelajaran kali ini, katanya mendapatkan pembelajaran lebih jauh tentang bagaimana penyembelihan hewan kurban dan akikah. Itu ya. Adapun menurut Neng Selfie, di sini hikmah dari penyembelihan hewan tersebut adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya, sesuai dengan yang tadi ya. Siap, betul sekali Neng. Terus, udah? Kalau sudah kita bahas. Ya. Oh ya, sudah. Nah, ini ada hikmah kelompok. Ya, menjawab dari 4 ya, kelompok 4. Tanggapan menurut siapa? Indri adalah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu. Alhamdulillah LKPD sudah dikerjakan. Gimana, sudah dapat ilmu tidak? Insya Allah dapat ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian telah memahami tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Untuk itu silakan kalian dijawab soal-soal yang ada di kertas ini. Ya, udah ya. Nih. Ya, silakan dijawab. Dipahami dulu soalnya, setelah itu baru kalian menjawab. Ada 5 soal di situ. Soal esai.
Oh, sudah? Ya, kalau sudah dikumpulkan sayang. Ya, terima kasih kalian sudah menjawab soal ulangan 5 soal ya yang kalian jawab. Nanti Ibu insya Allah pahami dulu dari jawaban kalian. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai pada tahap evaluasi. Nah, kira-kira ada yang mau menyimpulkan bagaimana hasil kegiatan kali ini? Senang tidak? Senang. Dapat ilmu tidak? Kira-kira ilmunya apa? Mengetahui penyembelihan daging kurban dan akikah. Terus apa? Tadi mengetahui banyak apa? Mengetahui banyak ilmu tentang kurban dan akikah dalam proses penyembelihan. Ya, untuk rencana selanjutnya, insya Allah pertemuan berikutnya kita membahas tentang bagaimana proses penyembelihan hewan kurban. Itu ya, jadi caranya bagaimana penyembelihannya itu ya didemonstrasikan nanti ya. Itu. Nah, untuk tugas kalian silakan pahami dari buku paket atau dari internet, itu pahami dulu. Jadi di rumah dipelajari, insya Allah di sini ditanyakan apa yang tidak kamu ketahui tentang bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Itu ya, semangat ya, semangat. Ya, kita berdiri lagi untuk semangat kita untuk ke depan nanti. Siap, yang tadi itu bagaimana? Kurban dan akikah meningkatkan kepedulian umat Muslim. Gimana umat yang lain? Semangat. Ulangi sekali lagi, siap? Yuk, kurban dan akikah meningkatkan kepedulian umat Muslim. Ya, tepuk tangan bagi kita semua. Terima kasih pembelajaran kali ini. Kalian sudah paham, mudah-mudahan itu jadi ilmu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.